Halo semuanya, dengan saya Siva di sini dan kalian akan mendengarkan podcast Geografi Regional Dunia. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang benar-benar mengguncang peta geopolitik dunia di tahun 2026 ini, yaitu krisis Venezuela. 3 Januari 2026, pasukan militer Amerika Serikat melancarkan operasi di Caracas dan menangkap Presiden Nicolas Maduro. Dunia langsung bereaksi keras, bursa saham bergejolak, negara-negara angkat bicara, dan Amerika Selatan pun tak lagi sama. Nah, untuk membedah isu ini dari berbagai sudut pandang geografi, hari ini saya ditemani 3 narasumber luar biasa. Yang pertama ada Ilen, yang akan berbicara soal geografi sumber daya dan ekonomi Venezuela, dan ada Aisyah Dwi, pakar geopolitik dan hubungan internasional di kawasan Amerika Serikat dan Amerika Selatan. Dan ada Amanda yang akan mengupas sisi kemanusiaan khususnya soal migrasi. Selamat menyaksikan. Halo semuanya. Hai. Saya sangat senang bisa berada di sini, Syifa. Ya, saya juga senang. Terima kasih kepada Ilen karena dapat hadir pada hari ini. Topik ini memang sangat menarik dan juga sangat relevan ya. Jadi saya sangat antusias sekali. Iya, ini isu yang sangat dekat banget sama kehidupan jutaan orang, jadi saya sangat semangat membahasnya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi diskusi nih, saya mau sedikit kasih konteks dulu. Venezuela itu kan negara yang berada di ujung utara Amerika Selatan nih. Nah, negara ini tuh pernah menjadi negara terkaya di kawasannya. Tetapi dalam 2 dekade terakhir ini, ia berubah menjadi simbol keruntuhan ekonomi dan krisis kemanusiaan. Kalau boleh nih, bisa nggak Ilen jelasin apa sih yang bikin Venezuela itu begitu istimewa secara geografisnya? Oke, jadi di sini kita akan masuk ke sesi geografi sumber daya. Nah, jadi kita akan membahas nih, selama ini tuh Venezuela itu punya sumber daya itu sebuah berkah atau kutukan ya, Syif? Nah, jadi Venezuela itu seperti yang kita tahu, dia adalah sebuah negara yang sangat istimewa nih. Dia itu punya cadangan minyak terbesar di seluruh dunia, yang dimana angkanya itu mencapai 303 miliar barel, atau sekitar 17% dari total cadangan minyak global. Itu bahkan lebih besar dari Arab Saudi loh. Secara geografis, cadangan terbesar ini ada di cekungan yang berada di bagian tengah negara Venezuela. Wah, berarti Venezuela itu merupakan negara yang super kaya ya, Len ya? Nah, betul Syifa. Dulu memang begitu. Venezuela pun pernah jadi salah satu pendiri OPEC dan menyumbang lebih dari 90% pendapatan ekspornya. Tapi disinilah ironinya Syifa. Kekayaan alam yang luar biasa itu justru menjadi akar bencana, di mana para ekonom menyebut resource curse atau kutukan sumber daya. Ketika harga minyak dunia jatuh tajam tepatnya di tahun 2014, ekonomi Venezuela langsung kolaps karena hampir tidak ada diversifikasi ekonomi. Wah, jadi terlalu bergantung pada suatu komoditas ya. Dampaknya seberapa parah tuh? Wah, kalau kita membahas dampaknya, Syif, itu sangat parah ya. Kalau bisa dilihat, PDB real dari negara Venezuela itu turun drastis, hampir 70%, yang dimana ini menyebabkan hyperinflasi. Bayangkan, harga barang-barang naik jutaan persen dalam setahun. Rakyat kesulitan mendapat makanan dan obat-obatan. Nah, pada saat itu juga, industri minyak yang dulu berjaya ambruk karena salah kelola dan kurangnya investasi. Nah, kalau kita lihat, saat ini Venezuela hanya memproduksi sekitar 1 juta barel per hari. Padahal, kita lihat potensinya cukup besar loh. Boleh saya tambahkan sedikit sih, Pak? Boleh, silakan Dwi. Nah, ya betul ya yang dibilang Ilen, dan Ilen tadi juga sudah menjelaskan tuh bahwasannya itu sangat penting karena dari sinilah dia akar geopolitiknya. Cadangan minyak sebesar itu otomatis dapat menarik perhatian kekuatan-kekuatan besar di dunia seperti Amerika Serikat, Cina, Rusia, semuanya punya kepentingan di negara Venezuela. Dan menariknya, sebelum krisis pada tahun 2026 ini, sekitar 85% ekspor minyak
di negara Venezuela itu mengalir ke Cina. Jadi Venezuela itu tuh bukan cuma soal negara yang miskin. Nah, ia merupakan suatu pion strategis dalam permainan kekuatan global. Nah, itu tuh tadi kata kunci yang sangat menarik nih yang udah disebutin sama Dwi, yaitu permainan kekuatan global. Kita perdalam lagi ya di sesi yang selanjutnya. Tapi sebelum itu, nah Manda, dari sisi kemanusiaan, krisis ekonomi yang tadi Ilan ceritakan barusan itu dampaknya seperti apa ya buat rakyat Venezuela? Dampaknya itu luar biasa sih Pak. Ketika ekonomi runtuh, yang paling menderita tentu rakyat biasa. Karena apa? Karena hiperinflasi membuat gaji tak cukup lagi beli beras, rumah sakit kehabisan obat, listrik prabayar, dan akhirnya jutaan orang memilih satu-satunya jalan yang mereka pikir tersisa meninggalkan negeri mereka. Oke, kita masuk ke inti yang paling panas nih. Pada 3 Januari 2026, Amerika Serikat menangkap Maduro. Bisa nggak Dwi jelaskan kenapa sampai terjadi sejauh ini tuh, dan apa yang sebenarnya diincar Amerika Serikat? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus nih Syifa. Kalau kita lihat dari kacamata geopolitik, operasi ini tuh bukan terjadi secara tiba-tiba. Nah, ini tuh adalah puncak dari tekanan yang terjadi secara bertahun-tahun. Nah, Amerika Serikat itu sudah menjatuhkan ratusan sanksi ekonomi terhadap Venezuela itu sejak tahun 2017. Dan mereka memblokade kapal tanker minyak pada bulan Desember tahun 2025 dan juga membangun kekuatan militer sebesar di Karibia. Maduro sendiri itu sudah didakwa oleh pengadilan Amerika Serikat atas tuduhan mikroterorisme, perdagangan narkoba yang menggunakan jalur negara. Oh, tapi kenapa ya Venezuela itu yang terkhususnya menjadi target? Nah, ada 3 alasan besar Syifa. Pertama, minyak. Trump sendiri itu terang-terangan mengatakan bahwa Amerika Serikat itu dia katanya ingin mengakses dan juga mengembangkan cadangan minyak di negara Venezuela. Nah, alasan yang kedua itu karena adanya geopolitik. Negara Venezuela itu kan sekutu terkuat Cina dan Rusia di Amerika Latin. Dengan menyingkirkan Maduro, Amerika Serikat ini sekaligus dapat memukul pengaruh kedua rivalnya itu. Nah, alasan yang ketiga itu karena adanya isu narkoba dan migrasi yang jadi isu domestik Amerika Serikat. Jadi, secara bersamaan, operasi ini tuh melayani 3 kepentingan sekaligus. Nah, di sini saya mau nambahin nih soal faktor Cina, Syifa. Ini sangat menarik banget kalau kita lihat dari perspektif ekonomi. Kan kita ketahui Cina itu sudah berinvestasi besar-besaran ya di negara Venezuela, termasuk memberikan pinjaman miliaran dolar yang dibayar dengan minyak. Ketika Maduro ditangkap, Cina langsung bereaksi keras, menuntut pembebasan segera Maduro dan mengecam negara Amerika Serikat sebagai tindakan yang melanggar kedaulatan negara berdaulat. Ini karena Cina kehilangan mitra strategis terpentingnya di wilayah Amerika Latin dalam satu malam. Oh, begitu ya. Nah, saya ada pertanyaan nih. Bagaimana sih respon negara-negara lain di Amerika Selatan tuh, Dwi? Nah, responnya itu terbelah Syifa. Nah, ini tuh dapat kita lihat dan juga tercermin lah bagaimana kawasan di Amerika Selatan ini sendiri itu sedang mengalami polarisasi politik. Chile misalnya, Presiden Boric itu langsung angkat bicara dengan pernyataan yang sangat keras. Nah, ia mengatakan hari ini Venezuela, besok bisa saja negara mana saja. Nah, ini merupakan peringatan nyata ya bahwa operasi Amerika Serikat ini dianggap sebagai salah satu presiden yang berbahaya, bahwa negara kaya sumber daya bisa diintervensi secara militer kapan saja jika kepentingan Amerika Serikat itu terganggu. Wah, itu pernyataan yang sangat berat ya. Ya, betul sekali. Itu sangat berat. Kolombia dan Brazil itu juga bersikap hati-hati dalam mengkritik tindakan unilateral Amerika Serikat. Sementara Argentina itu relatif lebih mendukung langkah Amerika Serikat. Jadi intinya peristiwa itu tuh dapat memecahkan solidaritas regional Amerika Selatan dan semakin mempertegas bahwa kawasan ini tuh kini menjadi arena persaingan kekuatan global yang terbuka. Oh, jadi ini bukan cuma soal Venezuela ya, tapi soal siapa yang akan mendominasi Amerika Selatan ke depan. Nah, dari sisi rakyat Venezuela sendiri, bagaimana mereka merespon penangkapan Maduro ini ya?
Wah, responnya itu campur aduk banget sih, Pak. Di mana bagi jutaan diaspora Venezuela yang tersebar di seluruh dunia, ada yang menangis haru, mereka bilang ini adalah keadilan yang sudah lama mereka tunggu. Tapi di sisi lain, ada juga kekhawatiran besar. Apakah ini akan membawa demokrasi yang nyata, atau justru memperburuk kekacauan seperti yang terjadi di Irak atau Libya pasca intervensi Amerika Serikat dulu? Nah, Manda, kamu tadi kan menyebutkan diaspora Venezuela. Ini kan merupakan salah satu dimensi yang sering terlupakan nih, padahal dampaknya sangat nyata di seluruh Amerika Selatan. Bisa nggak kamu ceritakan lebih dalam lagi soal krisis migrasi Venezuela? Tentu bisa sih Pak, di mana krisis migrasi ini, Venezuela ini adalah salah satu yang terbesar di dunia. Bahkan disebut sebagai perpindahan paksa terbesar di belahan bumi barat tanpa adanya perang konvensional. Sejak 2014, lebih dari 8 juta warga Venezuela telah meninggalkan negaranya. Mereka melarikan diri dari kemiskinan, represi politik, kekerasan, dan ketiadaan masa depan. 8 juta orang? Itu kan angka yang sulit dibayangkan ya. Mereka pergi kemana aja tuh? Nah, mayoritas ke negara-negara tetangga di Amerika Selatan, Kolombia menampung terbanyak lebih dari 2,5 juta orang. Lalu Peru, Chile, Brazil, Argentina, dan Ekuador ada juga yang melanjutkan perjalanan panjang ke Amerika Tengah, bahkan sampai ke perbatasan Amerika Serikat. Bayangkan, perjalanan ribuan kilometer dengan berjalan kaki, itu kenyataan bagi banyak dari mereka. Dampaknya ke negara-negara penerima itu bagaimana ya? Sangat kompleks sekali, di mana misalnya itu Kolombia, di mana Kolombia ini menanggung beban sosial dan ekonomi yang sangat berat. Sistem kesehatan dan pendidikan di kota-kota perbatasan seperti Cucuta, Kewalahan, di Peru, dan di Chile menunjukkan ketegangan sosial antara warga lokal dan migran. Venezuela ada segmen xenofobia yang mengkhawatirkan, di mana di Brazil pengungsi masuk melalui negara bagian Roraima, daerah yang secara geografis terpencil dan infrastrukturnya terbatas. Nah, ini tuh juga punya dimensi geopolitik yang menarik nih, Siva. Nah, terjadi krisis migrasi di negara Venezuela yang menjadikan salah satu argumen Amerika Serikat itu dapat menekan Maduro karena gelombang dari migran. Nah, ini tuh dapat ini pada akhirnya itu juga mengalir ke perbatasan Amerika Serikat bagian Meksiko. Jadi isu migrasi, isu narkoba, isu geopolitik ini semuanya saling berhubungan. Nah, betul sekali, semuanya tuh interconnected. Nah, dari sisi ekonomi, apakah dengan tertangkapnya Maduro ini, kondisi Venezuela bisa segera membaik? Jadi gini nih Sif, itu nggak semudah yang kita bayangkan. Meski Venezuela itu punya cadangan minyak terbesar di dunia, kondisi infrastruktur dan industri minyaknya itu sudah sangat rusak akibat puluhan tahun salah kelola dan terkena sanksi oleh Amerika Serikat. Nah, para analis memperkirakan dibutuhkan investasi itu kurang lebih 80 hingga 100 miliar dolar dalam waktu bertahun-tahun untuk memulihkan produksi minyak secara signifikan. Jadi, meskipun secara politik ada harapan baru ya, namun secara ekonomi jalannya Venezuela itu masih sangat panjang. Nah, selama ketidakstabilan itu berlangsung, ada resiko gelombang migrasi baru justru semakin besar, di mana orang-orang tidak akan langsung pulang hanya karena Maduro. Yang sudah pergi, mereka butuh kepastian keamanan, lapangan kerja, dan kehidupan yang layak dulu itu, dan semua itu butuh waktu. Nah, kita sudah membahas banyak hal nih yang luar biasa pada hari ini. Karena kita sudah masuk ke sesi terakhir, yaitu refleksi dan kesimpulan. Karena sebelum kita tutup, saya ingin minta masing-masing dari teman-teman sekalian untuk memberikan satu poin paling penting pelajaran geografi apa yang bisa kita ambil dari krisis Venezuela ini. Nah, menurut Ilen, mulai dari kamu nih. Oke, mulai dari saya ya. Kalau kita lihat dari sisi geografi sumber daya, pelajaran terbesarnya ialah kekayaan alam itu bukan suatu jaminan kemakmuran. Seperti yang kita lihat, Venezuela itu punya minyak terbesar di dunia, tapi pada kenyataannya rakyatnya menjadi salah satu yang paling menderita. Ini mengingatkan kita bahwa tata kelola sumber daya alam yang baik, diversifikasi ekonomi, serta transparansi itu sangat jauh lebih penting daripada sekedar memiliki sumber daya yang melimpah.
Nah, kalau dari saya nih, dari perspektif geopolitik, pelajarannya itu bahwa posisi geografis dan kekayaan sumber daya alam itu merupakan sebuah negara yang tidak pernah bisa dipisahkan dari dinamika kekuatan global. Negara Venezuela bukan hanya sebuah negara yang merupakan titik rebutan antara Amerika Serikat, Cina, dan Rusia. Dari peristiwa pada bulan Januari 2026 yang lalu ini menunjukkan bahwa di dunia yang semakin terpolarisasi, tidak ada negara yang bisa berdiri sendiri tanpa dampak dari persaingan kekuatan besar. Nah, ini mestinya jadi pembelajaran bagi semua negara berkembang yang kaya sumber daya termasuk di Asia Tenggara. Nah, kalau dari saya nih, dari sisi geografi manusianya yang paling saya tekankan adalah di balik setiap angka dan statistik, ada manusia yang nyata, di mana 8 juta pengungsi Venezuela bukan sekedar data, mereka adalah ibu-ibu yang memeluk anaknya dari perbatasan, pemuda yang berjalan ribuan kilometer demi masa depan, dan lansia yang terpaksa meninggalkan kampung halamannya. Krisis Venezuela mengajarkan kita bahwa ketidakstabilan politik dan ekonomi di suatu negara bisa mengubah peta demografi di seluruh kawasan. Wah, keren-keren sekali ya yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ilen, Dwi, dan juga Manda. Jawaban kalian luar biasa dan benar-benar memperkaya perspektif kita semua. Nah, kalau saya simpulkan lagi nih, Venezuela adalah pelajaran pahit tentang bagaimana geografi baik sumber daya alam, posisi wilayah, maupun faktor manusia bisa menjadi kekuatan yang membangun sekaligus menghancurkan. Pada tahun 2026 ini, dunia sedang menyaksikan babak baru yang belum jelas ujungnya. Nah, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami hari ini. Semoga diskusi ini membuka wawasan baru tentang betapa pentingnya memahami geografi, bukan hanya sebagai ilmu, peta, dan wilayah, tetapi sebagai kunci memahami dunia yang berubah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!